Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Hari ini gue pengen cerita experience gue hands on main-main sama Samsung Galaxy A33 atau Samsung Galaxy A33 5G. Bukan yang ini sih, ini A53. Tapi bentuknya mirip-mirip. Oke, sebelumnya kenalin dulu, nama gue Taufik Nubu. Halo, dan emang gue biasa bikin video seputaran teknologi, lifestyle tech, dan juga tech thoughts. If you're into that kind of video, please do consider klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasi untuk semua aktivitas dari channel ini. Dan disclaimer, gue nggak megang Samsung Galaxy A33 saat ini. Tadi gue cuma megang-megang selama kurang lebih mungkin 2-3 jam, dan kebanyakan dipakai untuk bikin video, instead of coba ini itu dan segala macamnya. Satu hal yang emang bisa gue rasakan teramat sangat di saat megang device Samsung Galaxy A33 adalah rasanya yang lumayan mirip dengan Samsung Galaxy A53. Dan bener, kalau misalnya lo cek secara dimensinya, perbedaan antara Samsung Galaxy A53 dan juga A33 memang tidak sejauh yang lo perkirakan. Hanya sekitaran 0, sekian mili aja secara lebar, secara tinggi, tapi ketebalannya itu sama-sama 8,1. Ada sedikit perbedaan juga tentunya di bagian berat. Samsung Galaxy A33 sedikit lebih ringan, tapi hanya sekitar beberapa gram aja. Baru lo akan melihat perbedaan yang teramat sangat di saat lo melihat bagian layar depannya. Samsung Galaxy A33 ini masih menggunakan layar dengan modelan Infinity U atau Infinity U display dengan dagu yang cukup lebar, tapi layarnya sudah punya panel Super AMOLED 6,4 inci dengan refresh rate 90 Hz. Jadi ya bisa dibilang mau protes kayak gimana pun, teknologi layarnya sebenarnya udah lumayan oke. Sementara kalau kita coba lihat secara detail lengkapnya Samsung Galaxy A33 ini, bentukannya ya seperti ini. Ada kamera bump dengan model cekung di bagian atas, ada logo Samsung. Di bagian sebelah kanan handphone itu hanya ada tombol power dan juga volume rocker. Di bagian bawahnya ada lubang speaker, USB-C port, dan juga mic. Kemana SIM card tray-nya? Ternyata pindah ke bagian atas, berbeda dengan Samsung Galaxy A53. Jadi ya, perbedaannya memang secara body fisiknya tidak yang paling signifikan. Nah, kalau gitu sekarang secara spesifikasinya gimana? Nah, Samsung Galaxy A33 pun juga punya satu buah spesifikasi yang sebenarnya cukup powerful untuk satu buah handphone dengan harga 4 jutaan. Menggunakan Exynos 1280 sebagai chipsetnya, dengan perpaduan RAM dan juga storage mulai dari 6128 menuju ke 8256. Jadi lo bisa memilih konfigurasi lo sendiri nantinya seperti apa. Layarnya 6,4 inci dengan panel Super AMOLED dan juga sudah punya refresh rate 90 Hz. Untuk baterainya punya besaran 5000 mAh dan sudah support 25 watt fast charging. Out of the box lo sudah akan mendapatkan One UI 4.1 dengan base Android 12. Sudah punya IP67 dan gak ketinggalan untuk setup kamera belakangnya ada 4 buah, 48 megapiksel main kamera dengan OIS, ultra wide angle-nya 8 megapiksel, depth sensornya 2 megapiksel, dan juga makro kameranya 5 megapiksel. Sementara kamera depannya 13 megapiksel. Gue cukup amazed dengan konsep bahwa aplikasi kameranya Samsung Galaxy A33 ini cukup komplit. Mulai dari hadirnya Fun Mode, atau ya ini adalah Snapchat filter built-in di aplikasinya. Terus juga masih tetap punya aplikasi auto framing di video, dan gak ketinggalan mode Pro Video juga masih hadir. Jadi hitungannya untuk aplikasi kameranya ini sudah cukup lengkap. Nah, untuk performa kameranya sendiri di saat gue coba foto-foto, seperti biasa di video hands-on ini gue nggak pengen komentar terlalu banyak. Lo lihat aja dulu beberapa hasil fotonya. Apakah lo menemukan satu atau dua hal yang menarik atau bikin lo penasaran? Silahkan tulis di kolom komentar. Tapi satu hal yang cukup unik adalah untuk perekaman videonya memang ada di bagian kamera depannya. Karena dia bisa mencapai 4K, tapi untuk frame rate-nya, baik itu HD, FHD, ataupun 4K-nya ada di 30 fps aja dan tidak bisa naik lebih dari itu. Sementara untuk bagian kamera belakangnya, dia bisa merekam up to 4K 30 fps. Nah, di saat gue rilis video ini, si Samsung Galaxy A33 5G ini belum dirilis dan juga belum dijual. Jadi, lo mungkin masih bisa ngelihat beberapa video dari teman-teman yang lain sambil berpikir apakah lo akan membeli atau enggak. Yang pasti PO-nya itu akan dibuka mulai tanggal 4 April nanti. Untuk harganya sendiri, varian paling rendahnya yang 6128 itu bisa dibeli di harga 4.699.000. Catatannya, untuk yang varian ini hanya bisa dibeli
secara online aja dan seharusnya tidak bisa dibeli secara offline di Samsung Store kecuali ada toko lain beli terus dijual gitu ya. Sementara untuk yang varian lainnya yang 8128 dan juga 8256 itu punya harga masing-masing. Yang pertama adalah 4999 dan yang satu lagi adalah 5499. Lo bisa beli nanti secara offline mulai tanggal 8 April 2022. Kalau gue nggak salah ingat. Kalau gue salah nanti gue tulis ya di kolom deskripsi atau di kolom komentar. And by the way, with that, selesai pula video hands-on dari Samsung Galaxy A33. Sayangnya emang karena ini adalah video hands-on, jadi gue belum bisa berkomentar masalah worth it atau enggak dan apa segala macamnya. Megangnya juga cuman sebentar banget tadi ya. Cuman sekitar 3 jaman aja. Jadi mungkin arah diskusi kita adalah apakah lo tertarik untuk membeli device yang satu ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Yuk kita diskusi. Buat sekarang Taufik Nobo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.